Pernah nggak kamu ngerasa capek banget karena udah ngelakuin semua cara manifestasi yang katanya paling ampuh? Kamu udah coba visualisasi setiap malam, scripting di jurnal sampai halaman penuh, afirmasi tiap pagi di depan cermin, tapi hasilnya masih jauh dari yang kamu harapkan. Aku tahu rasanya. Kamu mulai nanya ke diri sendiri, apa yang salah? Apa aku nggak cukup usaha? Lalu kamu malah makin terobsesi buat ngontrol semuanya. Mulai ngecek setiap tanda-tanda kecil, memastikan semua berjalan sesuai rencanamu. Padahal disitulah letak kesalahannya. Kamu terlalu sibuk ngontrol prosesnya, sampai lupa bahwa manifestasi itu nggak butuh semua itu. Yang sebenarnya semesta butuhkan cuma satu hal sederhana. Asumsi yang kamu pegang terus-menerus. Yes, asumsi. Apa yang kamu yakini sebagai kenyataan di dalam pikiranmu, itulah yang bakal jadi kenyataan di dunia luar. Masalahnya, kebanyakan orang justru sibuk mengamati realitas luar. Dan lupa bahwa kekuatan manifestasi sesungguhnya ada di asumsi mereka, bukan di apa yang terjadi di luar. Jadi di video ini, aku bakal ngebahas gimana caranya kamu lepasin kontrol yang berlebihan, fokus pada asumsi yang benar, dan ngasih semesta ruang buat bekerja dengan caranya sendiri. Ini gak ribet, gak butuh teknik panjang yang bikin kamu pusing. Kalau kamu bisa ngelakuinnya dengan konsisten, stay sampai akhir. Karena mindset ini bakal ngerubah cara kamu ngelihat manifestasi selamanya. Asumsi itu yang menentukan segalanya. Kamu mungkin sering banget dengar kalimat ini. What you assume becomes your reality. Dan percaya atau enggak, itu 100% benar. Apa yang kamu yakini secara konsisten di dalam pikiranmu, entah itu positif atau negatif, pelan-pelan bakal muncul di dunia nyata. Karena mereka selalu merespon energi dan keyakinan yang kamu pancarkan, bukan usahamu yang ngotot atau keinginanmu yang setengah hati. Asumsi itu seperti pondasi dari realitasmu. Kalau asumsi kamu sehat dan mendukung, realitasmu akan terasa ringan dan menyenangkan. Tapi kalau asumsi kamu negatif, realitasmu bakal kerasa berat dan penuh hambatan. Dan ini sering banget kejadian tanpa kita sadari. Kamu terus-terusan mikir hal-hal buruk, sampai akhirnya hal itu jadi kenyataan. Bukan karena semesta jahat, tapi karena kamu sendiri yang terus memancarkan energi dari asumsi tersebut. Misalnya, kamu lagi suka sama seseorang. Dari awal kamu udah suka stalking dia, lihat story-nya, dan mikir, duh, dia keren banget. Pasti dia gak bakal suka sama gue. Dia kayaknya jauh di luar jangkauan gue. Asumsi ini kelihatannya kecil, tapi efeknya besar banget. Tanpa sadar, asumsi ini bikin sikap kamu berubah. Kamu jadi lebih ragu, minder, dan gak pede tiap kali interaksi sama dia. Kamu jadi takut buat ngajak ngobrol lebih dulu, atau malah milih mundur sebelum mencoba. Hasilnya apa? Ya, asumsi itu akhirnya terbukti. Bukan karena dia gak tertarik, tapi karena sikapmu yang sejak awal sudah bermain aman dan tanpa sadar menjauh dari kesempatan yang sebenarnya bisa ada. Kamu menciptakan realitas itu dari asumsi yang kamu pegang teguh. Tapi coba sekarang ubah asumsi itu. Genggam keyakinan yang berbeda, bahwa kamu layak buat disukai, bahwa kamu menarik, dan dia juga penasaran sama kamu. Gak usah overthinking, ambil peran sebagai versi dirimu yang udah percaya diri dan menarik. Apa yang terjadi? Lama-lama, realitas di luar bakal ngikutin asumsi baru itu. Sikapmu berubah jadi lebih santai, lebih asik, dan penuh percaya diri. Dan itu kerasa banget buat orang lain. Ini bukan sihir atau kebetulan. Ini hukum alam. Apa yang kamu yakini di dalam bakal terpantul di luar. Sama seperti cermin. Dunia luar hanya memantulkan apa yang ada di dalam pikiranmu. Jadi kalau kamu mau realitasmu berubah, ubah dulu asumsimu. Jangan perang dengan realitas luar. Banyak yang berpikir kalau mereka harus melawan realitas luar untuk mengubah hidup mereka. Misalnya kamu mikir,
Gue harus bikin gebetan gue suka dulu, baru gue bisa ngerasa bahagia. Tapi sebenarnya, kamu gak perlu capek-capek maksa realitas luar berubah. Yang perlu kamu ubah cuma satu, fokus dan perasaanmu di dalam. Dari situ, realitas luar bakal ngikutin secara alami. Kenapa? Karena dunia luar itu cuma cerminan dari apa yang ada di dalam pikiranmu. Kalau kamu terus fokus sama kekurangan dan hal-hal yang gak kamu punya, semesta bakal terus ngasih pengalaman yang bikin kamu merasa kekurangan. Sebaliknya, kalau kamu mulai fokus sama versi dirimu yang udah punya semuanya, realitas di luar bakal nyesuaiin energi itu. Misalnya kamu stalking gebetan dan dia gak balas chat kamu. Kamu langsung mikir, duh, gue diabaikan lagi. Kayaknya dia gak tertarik deh. Semakin kamu fokus sama asumsi itu, makin kuat perasaan cemas dan takut kehilangan yang muncul. Kamu mulai overthinking, ngecek HP terus, nunggu chat yang gak kunjung datang, dan akhirnya kamu malah tenggelam dalam energi negatif. Realitasnya, dia beneran makin jauh dan makin cuek. Bukan karena dia gak suka, tapi karena kamu memancarkan energi needy dan cemas yang bikin hubungan itu terasa berat. Tapi coba kamu ubah fokus. Daripada mikir, kenapa dia gak balas? Mulai ambil peran sebagai versi dirimu yang udah yakin kalau dia suka sama kamu. Fokus ke perasaan, gue orang yang menarik dan layak dapat perhatian. Bukannya nunggu dia balas, kamu malah santai dan nikmatin hidup kamu sendiri. Apa yang terjadi? Energi kamu berubah. Kamu lebih tenang, lebih menarik, dan tanpa sadar, dia mulai ngerasa penasaran lagi sama kamu. Ingat, realitas luar enggak bisa diubah dengan paksaan. Kamu cuma bisa mengubah cara kamu ngerasain sesuatu di dalam. Dan ketika kamu berhasil mengubah perasaan itu, realitas luar bakal menyesuaikan. Ini bukan soal nunggu bukti dari luar, tapi menciptakan bukti dari dalam diri dulu. Semesta itu gak pernah gagal, kita yang sering panik duluan. Kita sering banget terjebak di perangkap ini. Ngecek terus-menerus realitas luar buat lihat udah ada hasilnya belum ya? Dan kalau belum ada tanda-tanda perubahan, langsung panik. Ngerasa manifestasi kita gagal dan mulai dari nol lagi. Padahal semesta itu gak pernah gagal merespon asumsi kamu. Yang bikin gagal biasanya karena kita keburu panik dan ngubah asumsi di tengah jalan. Akhirnya prosesnya keriset lagi dan lagi. Bayangin kamu lagi mesen paket online. Kamu udah pesan barangnya, transfer, dan dapat notifikasi kalau barang kamu dalam proses pengiriman. Tapi karena saking gak sabarnya, tiap 5 menit kamu ngecek statusnya. Lama-lama kamu mulai curiga, ini beneran dikirim gak sih? Kamu sampai pengen nelpon kurir buat ngecek. Padahal barang kamu lagi OTW. Cuma kamu aja yang gak sabar dan malah bikin diri sendiri stres. Sama seperti manifestasi. Kamu udah mesen ke semesta, tugasmu sekarang adalah percaya kalau itu lagi dalam perjalanan. Kalau kamu terus-terusan panik dan ngecek keadaan luar, itu sama aja kayak kamu minta kurir balik lagi ke titik awal. Semesta gak butuh kamu ngontrol detailnya. Yang dibutuhin semesta cuma rasa percaya kamu. Semakin kamu tenang dan konsisten dengan asumsi positif, semakin cepat realitas itu nyesuaiin dirinya dengan asumsi kamu. Jadi ingat ini baik-baik. Kamu gak perlu perang sama realitas luar. Jangan habiskan energi buat ngontrol setiap detailnya. Fokus aja pada asumsi yang kamu genggam di dalam diri. Semesta itu cerdas. Dia selalu tahu cara terbaik buat membawa keinginanmu jadi kenyataan. Tugas kamu simpel. Pegang terus asumsi itu. Hidup seolah-olah kamu udah punya semuanya. Dan percaya bahwa semesta lagi bekerja di balik layar. Jangan panik kalau hasilnya belum kelihatan sekarang. Proses itu lagi jalan, dan kamu tinggal nikmatin perjalanannya. Kalau kamu pengen belajar lebih banyak soal mindset dan manifestasi, jangan lupa buat subscribe, like video ini, dan cek konten aku yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa, semesta selalu ada di pihakmu.